Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasir Kulon ini terkenal sebagai sentra ya, dari kerajinan emas dan perak. Jadi terkenal sebagai daerah kamasan. Nah, sebenarnya dulu sebelumnya yang sangat dominan dalam produk kamasan adalah Pasir Kidul. Jadi Pasir Kidul ini merupakan daerah sentra pada awal mulanya sebagai sentra produk emas dan perak ya. Yang kemudian kalau pada masa sebelum kolonial gitu ya, Pasir Kidul ini mendominasi pembuatan kerajinan emas dan perak, kemudian diikuti oleh Pasir Lor, Pasir Kulon, dan Pasir Wetan. Jadi sebenarnya pada masa kolonial hampir merata di seluruh desa perdikan di Pasir Astana, mereka mempunyai keterampilan dalam hal produk kerajinan emas dan perak. Nah, tetapi kemudian setelah itu, ya mungkin pada waktu itu masih membuat kerajinan secara manual. Tetapi setelah ditemukannya alat atau mesin yang lebih canggih, maka kemudian Pasir Kulon ini berhasil ya mendominasi ya. Jadi mungkin sampai sekarang Pasir Kulon masih mendominasi produk-produk kerajinan emas dan perak ya. Jadi dulu didominasi oleh Pasir Kidul, terutama dari Dukuh Kulon atau Kauman Kulon, itu adalah sentranya. Tetapi setelah masa kolonial ya, kemudian berkembang di Pasir Kulon. Jadi rupa-rupanya penduduk Pasir Astana, jadi 4 desa perdikan itu mempunyai keterampilan yang tinggi ya, terutama dalam hal membuat kerajinan emas dan perak. Nah, terbukti memang rupa-rupanya banyak orang yang terlibat di dalam pembuatan perhiasan itu. Nah, sehingga kemudian ketika contohnya ya Pasir Lor menurun dalam produknya sebagai produsen kerajinan emas dan perak, mereka kemudian beralih menjadi pedagang saja. Jadi artinya mereka tidak lagi membuat produknya, tetapi mereka memasarkan produk-produk yang berasal dari desa perdikan yang lain. Nah, jadi hal itu menunjukkan bahwa perekonomian juga bisa bergeser, bisa mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dari masyarakatnya itu. Nah, tetapi pada dasarnya penduduk di Pasir Astana ini termasuk masyarakat yang ternyata melek teknologi gitu ya, karena mereka rupa-rupanya sangat tertarik terutama pada keterampilan-keterampilan benda-benda dari besi ya. Nah, sehingga di kemudian hari ya, perdikan di Pasir Astana ini akan mengembangkan ya produk-produk yang lebih daripada yang terjadi pada zaman kolonial gitu ya. Jadi setelah zaman kolonial ada perkembangan yang menarik karena penduduknya tampaknya sangat mempunyai perhatian terhadap berbagai teknologi yang mereka kenal lebih kemudian. Nah, sehingga mereka kelihatannya sangat senang atau menggemari
benda-benda yang terbuat dari besi, atau katakanlah di situ ada unsur tekniknya atau teknologinya. Nah, sehingga mereka kemudian melakukan semacam peniruan, atau karena mereka mempunyai daya kreasi yang tinggi, mereka bisa membuat benda-benda yang hanya berdasarkan contoh ya yang dibawa oleh seseorang ya. Jadi misalnya ada orang hanya membawa contoh sebuah pistol yang rusak misalnya, tetapi mereka kemudian bisa membuat pistol juga ya. Jadi ada benda yang rusak, mereka bisa meniru benda itu dan kemudian juga bisa digunakan ya. Jadi mereka rupa-rupanya mempunyai imajinasi teknologi yang tinggi. Nah, sehingga benda-benda apapun seringkali bisa mereka tiru dan bisa mereka buat ya. Meskipun contohnya justru adalah benda-benda yang rusak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.